Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di sini memberikan kepada kita sebuah pelajaran untuk bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara-saudara, saya membayangkan sebuah pertandingan tinju, saudara-saudara, di sebuah arena, di sebuah ring tinju, pertandingan. Kalau seorang petinju dapat bertahan, saudara-saudara, menghadapi pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh lawan, saya selalu memperhatikan sangat jarang sekali atau bahkan mungkin hampir tidak pernah seorang petinju menerima pukulan penuh selama satu ronde. Tidak ada. Ketika seorang petinju itu tetap dapat bertahan mungkin hanya dalam 1 menit, diberondong pukulan bertubi-tubi oleh lawan, saudara-saudara, maka lawan yang memberondong pukulan itu akan berpikir kembali. Kalau musuhnya itu, kalau lawannya itu masih tetap bertahan, saudara-saudara, bahkan sama sekali tidak terkena pukulan, maka si petinju yang menyerang bertubi-tubi tadi, dia akan mundur. Dia takut akan kehabisan tenaga dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam serangan yang bertubi-tubi, dalam berbagai pencobaan, dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahan dalam pencobaan adalah satu fase di mana kita akan kembali melangkah maju, Bertahan dalam pencobaan adalah merupakan sebuah cara untuk kita dapat kembali melangkah demi langkah untuk meraih kemenangan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Orang yang bertahan dalam pencobaan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus perjalanan bangsa Israel. Disebutkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pelajaran dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, Alkitab dengan tegas berkata, memberikan pelajaran dari pengalaman bangsa Israel kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, artinya ada beragam banyak pencobaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel selama mereka di perjalanan di padang gurun. Ada berbagai macam pencobaan yang mereka alami. Dan firman Tuhan berkata, semua pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa saja. Kalau kita menghadapi satu percobaan, memang seringkali yang timbul adalah kita mengasihani diri kita sendiri. Kita merasa bahwa rasanya hanya kita yang mengalami pencobaan yang seberat ini. Tapi Alkitab berkata, saudara-saudara, pencobaan apapun yang kita alami adalah pencobaan biasa. Hari-hari ini dunia sedang dilanda dengan pencobaan yang begitu dahsyat. Karena COVID yang bermutasi terus. Kita tidak tahu sampai kapan akhirnya semua ini. Tetapi firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Itu jaminan dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau Allah sudah berjanji, kita pegang janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak pernah salah. Tidak pernah keliru. Tidak pernah batal, saudara-saudara.
Janji Tuhan bagi kita, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang masih dalam batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kenapa? Sebab Allah itu setia. Haleluya. Satu penghiburan bagi kita orang-orang percaya, saudara-saudara, kita memiliki Allah yang setia. Bukan Allah yang kalau senang sama-sama, susah ditinggalin. Bukan, saudara-saudara. Bukan. Justru seringkali dalam masa-masa susah kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan penghiburan yang luar biasa di dalam batin kita, saudara-saudara. Ketenangan yang luar biasa di dalam batin kita. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang setia. Bukan oknum yang kalau kita senang, dia ikut senang. Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita susah, dia tinggalin kita. Bukan, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang setia. Justru seringkali di dalam masa-masa susah kita, dia memberikan penghiburan berlimpah-limpah kepada kita. Allah kita adalah, sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, ketika kita bertahan dalam pencobaan, sekali lagi, seperti seorang petinju yang diberondong terus-menerus dengan pukulan oleh lawannya, tapi dia dapat bertahan. Pada momen tertentu, si petinju akan menemukan jalan keluar untuk menyerang balik, atau akan menyerang balik musuhnya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan berpikir untuk menyalahkan Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Jangan. Bahkan biarlah kita semakin memandang kepada Tuhan dan ingat janji Tuhan. Ketika kita bertahan, saudara-saudara, jalan keluar tersedia bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan senantiasa untuk dapat bertahan dalam berbagai pencobaan yang kami hadapi. Berikan kami hikmat, akal budi bijaksana untuk dapat menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran rekaman ini. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Lindungi kami di hari-hari ini Tuhan. Hanya Engkau gunung batu, tempat perlindungan yang sempurna untuk roh, jiwa, tubuh kami, untuk rumah tangga, untuk segala usaha dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.